Nah, kamu ingin beli saham sawit tapi nggak ngerti nih gimana cara analisanya. Nah, di video ini saya akan share gimana caranya kita analisa saham sawit. Ada 4 hal yang harus kita cek untuk menemukan perusahaan sawit, saham sawit yang bagus seperti misalnya TAPG ini yang sudah naik 75% kayak gini. Nah, saham TAPG ini kita pernah bahas waktu di weekly meeting bersama member Midas. Jadi kita rutin ada weekly meeting itu tanggal 23 Juli 2024. Nah, saat itu saham TAPG ini sudah naik sekitar 75% plus dividen total ada dapat Rp144 atau sekitar 24%. Nah, kamu bisa cek cuplikannya di sini. Terus kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan sawit yang lain, ya kita lihat dari TBS. TBS ini adalah tandan buah segar, berarti buah yang dihasilkan. Ya, jadi kita langsung memang ada yang TBG ini bukan hanya sawitnya, tapi juga ada karet segala macam. Tapi ya kita coba iniin. Kayaknya nggak terlalu ngaruh juga karena karetnya itu dikit. Kita bagi produksi per tahunnya dibandingkan dengan hektar, ya dengan luas lahan yang dia punya gitu ya, yang dia tanam. Nah, TAPG ini salah satu yang punya efektivitas kebun paling tinggi ya. By the way, kalau misalnya kamu pengen tahu lebih detail soal saham sawit dan juga analisa saham sawit yang lainnya, kamu bisa cek ke Midas Stock Membership, ya bisa klik link di deskripsi di bawah. Nah, pertama yang harus dicek itu adalah pupuk. Kenapa? Karena pupuk ini merupakan salah satu cost yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sawit untuk terus memupukin tanaman sawitnya mereka. Nah, kalau misalnya pupuk itu harganya itu tergantung harga gas, ya jadi harga gas alam. Kenapa? Karena pupuk yang dipakai kan biasanya pupuk NPK ya. Nah, pupuk NPK itu terbuat dari gas alam. Nah, jadi ketika misalnya harga gas itu naik, pupuk juga pasti naik. Nah, ketika harga pupuk naik, misalnya harga sawitnya tetap tapi harga gasnya udah naik gitu ya. Nah, itu akan membuat margin perusahaan sawit itu akan turun. Nah, tapi di satu sisi, kalau misalnya harga gas turun dan harga sawitnya naik misalnya, nah itu akan membuat margin dari perusahaan sawit itu akan sangat tinggi. Kenapa? Karena ya tadi cost dari pupuknya turun tapi harga jualnya naik gitu. Kalau misalnya kita lihat chart ini adalah chart gas ya, harga gas. Sepanjang 2024 harga gas itu sudah turun signifikan dari tahun 2022. Jadi dari 2022 waktu perang ya Ukraina itu membuat harga gas itu melonjak. Itu perusahaan-perusahaan sawit itu marginnya langsung ketekan semua. Kenapa? Karena mereka kan harga pupuknya meroket itu. Nah, setelah itu harga gasnya turun, ya pupuknya udah makin murah sehingga marginnya bisa makin tinggi. Nah, di satu sisi harga sawit ya itu kalau misalnya kita lihat turunnya itu tidak sedalam harga pupuk gitu. Jadi misalnya waktu 2022 harga sawit mungkin sampai Rp7.000 gitu ya. Terus turun jadi mungkin sekitar Rp4.000. Nah, kalau harga gas kan turunnya bisa lebih drastis gitu. Nah, TAPG sendiri waktu kita cek itu gross profit marginnya naik dari 26,6% menjadi 38,5%. Jadi ada kenaikan yang sangat signifikan dari sisi gross margin. Nah, yang kedua yang harus dicek itu adalah usia pohonnya. Jadi sawit itu kalau misalnya secara prosesnya itu adalah ketika ditanam itu 4 tahun pertama itu udah pasti keluar biaya semua. Jadi costnya itu harus ditahan selama 4 tahun. Kenapa? Karena 4 tahun itu belum akan berbuah gitu, belum akan produktif. Nah, setelah di atas 4 tahun itu barulah masuk ke mulai masa produktif. Tapi produktivitasnya paling tinggi itu di usia 8 sampai 20 tahun itu paling produktif. Jadi ketika sudah masuk tahun ke 8 sampai ke 20 itu masa-masa perusahaan sawit itu bakal panen. Tapi kalau misalnya ketika umur pohonnya sudah di atas udah mau deket 20, dia harus melakukan replanting. Jadi dia tanam ulang gitu ya, tanam ulang dan dia harus nunggu lagi 4 sampai 8 tahun lagi untuk kemudian baru panen yang produktivitasnya akan tinggi. Jadi cycle-nya lebih kurang seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita ketika menganalisa saham sawit, kita juga harus cek dari tanamannya itu sendiri itu usianya rata-rata berapa. Nah, misalnya kayak contohnya saham LSIP gini ya. Ini kan si LSIP ini ada hampir semua perusahaan sawit pasti akan terbitkan dari total lahan yang mereka itu berapa persen yang usianya 20 tahun, berapa persen yang usianya produktif ya, berapa persen yang usianya masih muda gitu. Itu mereka pasti akan terbitkan. Ya kan misalnya LSIP gini, 41% dari lahan tertanamnya itu sudah di atas 20 tahun. Ya, jadi ini usianya sudah tidak produktif. Jadi ini pasti akan di replanting. Nah, jadi kita harus tunggu 4 sampai 8 tahun lagi tuh baru yang pohon itu akan terregenerasi gitu ya. Nah, yang usia produktifnya cuma sekitar yang 7 sampai 20 tahun ya, itu cuma sekitar 48%. Jadi dari keseluruhan lahan tertanamnya si LSIP itu yang produktif itu paling cuma sekitar 48% yang benar-benar produktif. Nah, jadi ini akan membuat produktivitasnya itu akan rendah. Jadi that's why kalau misalnya teman-teman lihat dari sisi TBS ya, tanam buah segar yang diproduksi oleh LSIP itu ada kecenderungan untuk terus turun per hektar. Nah, poin ketiga yang harus dicek itu adalah FFB yield atau TBS yield. FFB itu adalah Fresh Fruit Bunches, TBS itu adalah tanam buah segar, itu sama artinya buah sawitnya. Nah, jadi yieldnya ini maksudnya adalah per hektarnya dia bisa hasilkan berapa ton. Nah, jadi ketika usia tanamannya itu produktif, per hektarnya dia bisa hasilkan besar gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari chart ini, ya kita lihat ini adalah chart
umur rata-rata dari si L-SIP ya, tanaman si L-SIP, dan juga TBS yieldnya ya, jadi yieldnya itu berapa. Nah kalau misalnya kita lihat dari 2014 sampai 2023 itu kan usia tanamannya kan naik terus ya, dari 12 tahun, 13 tahun ya, terus sampai 2023 tuh sudah sekitar 19 tahun. TBS yieldnya kalau misalnya kita lihat dari sekitar 16 ton per hektar itu udah turun terus sampai 10 ton per hektar. Nah ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya ini berkorelasi secara negatif nih antara usia tanaman dengan produktivitas per hektarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat rata-rata kebunnya ini berapa tahun nih usianya, kalau misalnya makin tinggi ya besar kemungkinan produktivitasnya akan makin turun sehingga produksinya, tonasenya itu akan lebih rendah. Nah efeknya apa sih? Efeknya itu adalah ketika misalnya kayak kemarin harga sawitnya tuh lagi bagus banget, lagi tinggi banget gitu ya, lagi naik, dan produktivitasnya tuh ternyata lagi rendah. Nah kalau misalnya produktivitasnya lagi rendah, jadinya sayang gitu, kelewat kesempatannya. Misalnya saya contoh yang kayak gini L-SIP ya. Nah waktu tahun 2020 gitu ya, waktu tahun 2020 produksinya L-SIP itu TBS-nya tuh sekitar 1,48 juta ton. Oke, waktu 2024 waktu harga lagi tinggi, 2020 kan harga lagi rendah ya. Waktu 2024 produktivitasnya tuh yang produksinya itu cuma 1,3 juta ton. Jadi ada turun sekitar 9%. Nah, dari sisi laba bersih memang ada peningkatan ya, dari 700M sekitar 700M sampai 1,4 triliun. Memang ada naik sekitar 100% lebih. Tapi kalau misalnya kita compare sama saham sawit yang lain kayak misal TAPG waktu tahun 2020 dia bisa produksi TBS itu sekitar hampir 3 juta ton. Nah, waktu 2024 dia bisa produksi 3,2 juta ton. Jadi naiknya nggak terlalu banyak, tapi sekitar 10-11%. Tapi laba bersihnya teman-teman bisa lihat dari sini, laba bersihnya dari 911 miliar naik jadi 3,1 triliun. Jadi ketika harga sawitnya lagi bagus dan produktivitasnya lagi tinggi, itu juga akan membuat, karena dia produksinya makin gini, dia bisa hasilkan CPO makin banyak, dan harganya lagi bagus gitu ya. Apalagi pas pupuknya lagi rendah, marginnya langsung gede, jadinya laba bersihnya bisa langsung meningkat. Nah jadi kombinasi dari semua itu bisa membuat perusahaan sawit ini jadi perusahaan sawit yang efisien dan bagus. Nah, yang keempat itu adalah oil extraction rate. Ini artinya adalah dari misal 1 ton buah sawit itu dia bisa hasilkan berapa sih CPO-nya. Jadi kan prosesnya kan dari misalnya dari panen kemudian masuk ke PKS gitu ya. Nah, dari PKS ini kemudian diekstrak oilnya, minyaknya itu menjadi CPO gitu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi oil extraction rate. Pertama adalah kualitas dari buahnya, kualitas dari TBS-nya. Nah, kalau misalnya umur tanaman itu tanaman yang produktif, let's say 7 sampai 15 tahun lah usia tanamannya itu produktif tuh, masih muda-mudanya, masih prima-primanya, itu pasti akan memiliki kadar minyak yang lebih tinggi gitu ya. Termasuk misalnya tentu usia tanaman yang prima itu akan membuat oil extraction rate-nya itu makin gede. Nah, terus selain kualitas TBS-nya itu juga termasuk penanganan hama gitu ya. Jadi Anda bayangkan kebun itu bisa ratusan ribu hektar, ya kan, itu kan makhluk hidup gitu ya. Dan bagaimana mengelola supaya kebun-kebun itu tidak diserang hama. Nah, penanganan hama juga tentu sangat penting, karena itu kalau misalnya hamanya, kebunnya terserang hama dan tidak tertangani, ya pasti oil extraction rate-nya makin rendah. Ya dia menghasilkan buah tapi buahnya tuh nggak terlalu bagus gitu, itu kan sayang. Nah, yang kedua adalah ketepatan waktu panennya. Jadi ketika dipanen itu harus sesegera mungkin diangkut ke PKS ya, ke pabrik kelapa sawit. Karena kalau misalnya dibiarkan terlalu lama gitu ya, itu bisa ada fermentasi sehingga membuat munculnya free fatty acid. Nah, itu ketika muncul fermentasi seperti itu akan membuat oil extraction rate-nya makin turun. Nah, jadi ketika dari kebun ke PKS-nya itu nggak terlalu jauh, misalnya dalam kurang dari sehari udah bisa langsung ditransport ke PKS, itu akan membuat oil extraction rate itu akan bagus. Jadi buahnya itu masih dalam kondisi yang bagus. Ibaratnya kayak buah biasa lah, kita kan kalau harus dikirim sampai berhari-hari gitu ya, pasti buahnya bisa jadi busuk atau apa gitu. Nah, itu sama, karena kan sawit kan tuh buah juga. Dan juga yang ketiga tentu adalah kondisi dari pabriknya sendiri, kemudian kemampuan dari operatornya, mesinnya. Nah, itu juga mempengaruhi. Nah, yang kalau misalnya kita bisa lihat ya, kita bandingkan aja oil extraction rate dari berbagai perusahaan sawit. Sebenarnya akan di sekitar 20-23%. Ya, jadi sekitar itu. Ya, kalau bisa kamu gabungkan beberapa faktor kayak misalnya oil extraction rate, kemudian usia pohon, ya produktivitasnya, kemudian pas gasnya lagi rendah, harga sawitnya lagi tinggi, itu udah menjadi sebuah tanda-tanda bahwa perusahaan sawit ini sooner or later akan memperoleh profit yang sangat besar. Nah, kalau misalnya ketemu beberapa faktor tersebut, itu teman-teman juga sudah bisa mungkin mengakumulasi perusahaan sawit
itu juga murah. Nah, jadi itu dia 4 hal yang harus dicek agar bisa menemukan perusahaan sawit yang bagus. Nah, kalau bisa teman-teman suka konten seperti ini, teman-teman bisa cek video kita yang lain, yaitu kita bahas tentang saham BRI, kita analisa Bank BRI, bagaimana sih caranya menganalisa sebuah bank BRI. Saya coba jelasin secara sederhana dengan bahasa yang sesimpel mungkin, karena kan mungkin teman-teman tahu kalau misalnya bank BRI itu kayak kelihatannya ribet banget, tapi kita coba dengan bahasa yang lebih sederhana agar teman-teman bisa memahami dengan lebih baik. Bisa aja langsung ke video ini. Thank you, bye-bye.